Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu melanjutkan kajian kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita semua keikhlasan, memberikan istiqomah, dan mudah-mudahan dengan daurah kita ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita dari adab talib ma'a syaikhihi, adab murid kepada gurunya, sampai pada adab yang ke-9, yaitu adab murid ketika di majlis atau di pelajaran guru. Kita lanjutkan yang ke-10. Adab yang ke-10, seorang murid hendaknya rajin hadir di majlis ilmu sang guru. Seorang murid hendaknya rajin untuk hadir di majlis, di kelas sang guru. Majlis ilmu di sini umum, bisa di kelas, bisa di majlisnya secara umum, ataupun di tempat-tempat yang guru tersebut biasa memberikan pelajaran. Abul Hasan Al-Karhi berkata, aku punya kebiasaan menghadiri majlis Abu Kadhim setiap Jumat. Ya, Abu Khazim setiap Jumat. Keesokan harinya, di hari Jumat ternyata kosong. Namun aku tetap menghadirinya agar tidak mengurangi kebiasaanku untuk menghadiri majlis tersebut. Ya. Disebutkan oleh Al-Ashkari dalam Al-Hathu ala Talibul Ilm. Ini menunjukkan kesungguhan para ulama kita dalam menghadiri majelis ilmu, walaupun ketika itu ternyata ada jam kosong. Ya. Kalau jam kosong, ya gimana? Guling-guling ya, sambil ngangkat tangan, senang, huri. Kenapa tidak masuk jam kos? Ya, jam kosong. Ya, sering anak-anak jam kos. Saya itu istilah-istilah jam kos, KM. Sebelumnya kalau kamar mandi dia KM, jam kos. Seneng banget gitu ya. Lihat bagaimana para ulama tetap apa? Walaupun jam kosong mereka tetap hadir. Apa alasannya? Agar tidak mengurangi kebiasaannya, untuk tetap menjaga semangatnya. Ya, demikian para ulama yang ketika mengisi pengajian,
Isi pengajian, isi ya seperti kita cerita kemarin, beliau tetap hadir dengan satu orang yang tugas baca, dan itu tetap pelajaran walaupun hanya satu orang yang datang. Maka kalau kalian nanti dalam posisi seperti ini, datang di kajian kok nggak ada yang datang, tetap datang, tetap hadir di situ. Kalaupun satu orang, dua orang, tetap kajian. Jangan apa? Wah, ini kalau nggak 100 saya nggak mau ngaji, saya nggak mau mulang ngaji ini, cuma 100, paling enggak ya harus 1000. Jangan, satu dua orang tetap lakukan. Ya, ini saya sudah puluhan kilo ini, sudah 1 jam perjalanan sampai sini nggak ada yang ngaji, nggak menghargai saya, itu urusan lain. Antum jangan mikir apa, kok saya nggak dihargai. Tetap Anda ngajar, tetap ada apa? Belajar. Masuk kelas orang 30, kok yang masuk kelas cuma 5 orang, lainnya kerja bakti, apalagi biasanya. Kalau masuk kelas itu loh, saya dewi itu kerja bakti, nah, kerja bakti. Ya, sakit ya 1-2 ini, kecuali kalau keadaan darurat. Tapi paling banyak zabakti. Ya sudah, masuk kelas tetap belajar. Ya, jangan mengharamkan pelajaran untuk orang-orang yang sudah betul-betul datang di kelas. Wahab bin Jarir dari bapaknya ia berkata, aku sudah pernah duduk di majlis Al Hasan Al Basri selama 7 tahun. Aku tidak pernah absen walau 1 hari pun. Aku punya kebiasaan puasa, lalu aku mendatangi majelis beliau. Jadi 7 tahun tidak pernah ghaib, tidak pernah absen. Ini kalau bukan karena ketahanan belajar, tidak mungkin para ulama kita ini memiliki sikap demikian. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, ini seorang ulama di kalangan tabi'in yang lahir dalam keadaan buta. Ia diantara murid Imam Anas ibnu Malik, ya, sahabat Anas bin Malik, ya, sahabat yang menjadi gurunya para tabi'in, ya, Anas bin Malik. Para ulama yang ada ketika itu biasa mengambil ilmu dari Anas, ya, pada pagi dan petang hari. Ada yang menghadiri majlis di pagi hari lantas pergi. Yang datang di pagi hari memberitahukan ilmu pada orang-orang yang hanya bisa hadir di petang hari. Suatu saat Anas telat hadir pada majlis sore. Pada majlis sore Anas apa? Terlambat datang. Lantas Qatadah, muridnya ini yang buta ini, membawakan pelajaran pada orang-orang yang hadir di sore hari mengenai hadis yang ia peroleh di pagi hari. Ya. Jadi kalau yang datang pagi itu nanti sore nggak datang. Ya, yang datang sore pagi nggak bisa datang. Ya. Maka ketika Anas ini tidak datang, telat datang, maka yang memberitahu siapa? Ya, Anas, Qatadah karena tadi pagi dia hadir, maka sore harinya dia mengulangi pelajaran di pagi hari, ya, agar orang-orang yang hadir itu masih bisa mengetahui pelajaran di pagi hari. Ketika Anas bin Malik menyimak apa yang disampaikan oleh Qatadah ini, ia melihat bagaimana bagusnya hafalan dari Qatadah, ya. Dan ia pun takjub dengan kecerdasannya, ya, karena beliau termasuk orang yang buta, tapi mendengar pelajaran pagi, mengulang di pelajaran sore hari, menjelaskan kepada orang lain. Lantas ia pun menepuk tangan Qatadah, lantas berkata, ya, kum ya Qatadah, ya, berdirilah wahai Qatadah, ya. Aku baru saja mengambil ilmuku selain darimu, sendiri darimu, ya. Ya Akmah, ya, atau dalam riwayat yang lain disebutkan kum ya Akmah, berdiri wahai orang yang buta. Jadi guru memanggil muridnya dengan panggilan Akmah, ya.
Aku baru saja mengambil ilmuku sendiri darimu. Ini ilmuku dewi, tak cikuk meneh gitu ya. Jadi saya sudah menjelaskan padamu, kamu menjelaskan orang lain, saya dengarkan. Jadi ilmuku tak ambil lagi ya. Ini disebutkan dalam Ma'alim fi Thariq Thalibul Ilm. Dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahallum. Man yataharral khaira yu'tahu wa man yattaqis syarra yuqahu." Sesungguhnya ilmu didapatkan dengan belajar. Ya, ta'allum. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Menunjukkan apa? Ada usaha. Ya, innamal ilmu bit-ta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Wa innamal hilmu bit-tahallum. Dan sesungguhnya al-hilmu itu kesabaran dan ketenangan, bit-tahallum itu didapatkan dengan terus melatih diri. Jadi orang sabar itu didapatkan dengan berlatih. Sabar itu bukan gawan bayi. Orang tenang itu bukan gawan bayi, lahir langsung tenang, itu tidak. Sabar itu karena apa? Berlatih. Ya. Demikian pula al-hilm, kesabaran, ketenangan itu didapatkan karena apa? Berlatih. Barang siapa berusaha untuk mendapat kebaikan, maka Allah akan memberikannya. Ya, man yataharral khaira yu'tahu. Siapa yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan, Allah akan beri. Dan barang siapa yang berupaya untuk menghindar dari kejahatan, kejelekan, keburukan, wa man yattaqis syarra yuqahu, dia akan terhindar dari kejelekan atau keburukan tersebut. Ya, hadis riwayat Ad-Daruqutni dalam Al-Afrad. Ya. Ini sikap rajin, ini termasuk sikap ketahanan belajar. Sikap yang harus kita miliki itu adalah ketahanan belajar, tahan dalam belajar. Jangan menjadi orang yang apa? Menyerah karena belajar. Ya. Baru mendapatkan kesulitan sedikit kemudian menyerah. Wah, saya mau berhenti saja ini. Mondoknya cukup sampai di sini. Saya sudah capek mikir. Ya, ada santri yang keluar itu ditanya kenapa? Sudah memikir. Jangan demikian. Ada yang ngomong mikir di sini? Pengennya langsung masuk surga? Innalillahi, langsung masuk surga. Ada ya, dulu cerita Ustadz Said ini, ketemu orang ibu-ibu jualan gitu, terus punya anak kecil main. Terus ditanya, kok nggak sekolah? Ya, kenapa deh kok nggak sekolah, masih kecil? Gah mikir. Apa jawabannya? Wegah mikir. Memang mikir tadi. Itu yang belakang itu kasihan. Bangunkan nanti kejatuhan kursi. Ayo bangun. Tak kira nek sing ngantuk iku MTS ya. Aliyah juga ada ngantuk juga ya. Manusia ya. Ayo bangun. Sama saya juga dari jam berapa tadi? Ini sesi kedua ini. Sikap yang harus kita miliki adalah tahan belajar. Dimanapun kalian nanti mau lulus dari sini kuliah, belajar di mana lagi, maka yang ada itu adalah ketahanan belajar. Makanya kalau kita tidak khawatir, ini anak belum paham, saya nggak khawatir. Yang penting kalian memiliki apa? Ketahanan belajar, tahan belajar, kemudian apa? Masih memiliki semangat untuk bisa. Kalaupun sekarang belum bisa, mungkin 2 tahun lagi bisa, 3 tahun lagi bisa, 4 tahun lagi bisa. Yang penting masih punya apa? Semangat. Kalau masuk pondok sini itu sudah pinter, ngapain masuk sini kan gitu. Masuk sini kok langsung pengennya langsung hafal semua.
Sahih Bukhari hafal, Sahih Muslim hafal, Quran langsung hafal kabeh. Lah ngapain kamu kalau sudah hafal kok sinau di sini kan gitu. Paham ya? Jadi jangan berkecil hati dan jangan banding-bandingkan dengan tempat lain. Hadapi apa yang mau di sini. Ya. Cari cara belajar yang baik, metode belajar yang baik, dan ingat ini salah satu kunci sukses belajar. Tahan belajar, punya ketahanan belajar. Salah satunya adalah rajin hadir di majelis ilmu. Kemudian yang ke-11, amanat ilmiah kepada guru, ya. Amanah ilmiah. Apa maksudnya amanah ilmiah? Maksudnya ilmu yang kita dapatkan ini ya kita nisbatkan kepada pemiliknya, kepada siapa kita mendapatkannya. Jangan diaku itu miliknya. Ya. Makanya dalam misalnya kita membuat makalah, maka sebutkan apa? Sumbernya dari mana. Sini kan sering kan disebutkan sumbernya. Sehingga orang tidak menyangka ini perkataan yang nulis. Tidak, ini ngambil dari sumber yang lain. Ya, kita sebutkan sumbernya, ya, referensinya, itu sebagai bagian apa? Amanah ilmiah. Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu amanat ilmiah. Dari mana? Kita mendapatkannya, kita sampaikan. Ya. Abu Ubaidah dalam Al-Ilma li Al-Qadi Al-Iyad, beliau mengatakan di antara tanda mensyukuri nikmat ilmu adalah ketika ada sesuatu yang samar dan tidak ada keterangan ilmu ketika itu, kemudian ada yang memberikan pencerahan, maka kita katakan bahwa kita telah mendapatkan faedah dari si fulan. Itulah tanda mensyukuri ilmu. Jadi kalau kita tidak tahu apa-apa terus diberitahu orang, ini loh yang benar kayak gini, maka kemudian sampaikan, saya mendapatkan faedah ini dari si fulan, si Ustadz fulan, ya. Saya tahu ini dari si Ustadz fulan. Ini bentuk mensyukuri ilmu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ya, di antara bentuk berbuat baik yaitu menyandarkan suatu faedah ilmu pada orang yang pertama kali mengatakannya. Siapa yang melakukan seperti itu, maka berkahlah ilmu dan keadaannya. Ya. Siapa yang keadaan sebaliknya, maka ilmu dan keadaannya tidaklah dikaruniai keberkahan. Ya, kebiasaan para ulama, mereka selalu menyandarkan ilmu pada siapa yang mengatakannya. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk terus bisa menerapkannya. Ini disebutkan dalam kitab Ma'alib fi Thariq Thalib al-Ilm. Ya, perkataan Imam Nawawi ini. Jadi ilmu itu disandarkan kepada yang memberikan faedah pertama kali. Kita sebutkan, ya, kita akui itu darinya. Bukan kemudian apa? Kita anggap itu milik kita. Nah, itu namanya plagiat. Ya, namanya apa? Plagiat. Ya, mungkin kalian pernah dengar tentang apa? Masalah plagiat. Suatu buku misalnya karya tulis seseorang kemudian diambil oleh seseorang dan diaku menjadi miliknya. Mungkin penulisnya diganti. Ini buku saya. Ya. Oh, ini karya saya. Ini tidak boleh. Nanti ilmunya tidak sebutkan saja saya mengambil dari kitab si fulan, saya mengambil dari makalah si fulan, dari ustadz si fulan, saya mendapatkan faedahnya. Kemudian ada yang pernah mengatakan pada Abu Bakar Al-Maruzi bahwa ilmu yang diperoleh ini telah disebarkan atas nama Abu Bakar Al-Maruzi. Abu Bakar lantas menangis. Kemudian ia mengatakan, "Laisa hadzal ilmu li, wa innama hadza ilmu Ahmad ibni Hanbal." Ilmu tersebut bukan dariku, tapi ilmu tersebut hakikatnya dari Ahmad bin Hanbal, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi bentuk contoh dari para ulama bagaimana mereka menjaga amanah
ilmiah, ya, tidak serta-merta kemudian mengaku bahwa itu adalah ilmu miliknya. Kemudian adab yang ke-12, ya, adab yang ke-12, menjaga adab dalam bertanya kepada guru. Ya, ini menjaga adab dalam bertanya. Salah satu adab ketika berinteraksi dengan guru adalah menjaga adab dalam bertanya. Ya. Dan hendaknya seorang pelajar itu dibiasakan untuk apa? Untuk memiliki metode bertanya yang benar. Karena kalau dalam pelajaran, dalam majelis kita butuh kepada bertanya, kadang kita butuh pertanyaan. Nah, seorang murid yang hendak bertanya pada guru hendaklah memperhatikan adab-adab berikut. Ini diantara adab bertanya. Yang pertama, maksud bertanya bukan untuk mendebat guru. Ya, jadi bukan dalam rangka untuk apa? Mendebat. Ya, kadang kalau murid sudah merasa pinter kemudian apa? Ini guru ini radong ini, maka saya jatuhkan aja dengan apa? Perdebatan. Ini tidak benar. Niatnya sudah apa? Salah. Kemudian yang kedua, bertanya pertanyaan yang nyata terjadi, bukan yang terjadi di dunia khayalan atau belum terjadi. Contoh misalnya ada seorang yang bertanya, Syekh, bagaimana tata cara sholat di bulan? Jadi kalau nanti ke bulan itu tata cara sholatnya bagaimana? Menghadap kiblatnya gimana? Ke bulan. Kok nggak tanya matahari? Padahal matahari gampang, tinggal ke Jogja sudah ada matahari. Ya, kalau bulan jauh. Maka saya bertanya, nanti kalau kamu sudah ke bulan baru tanya. Jangan apa? Jangan tanya kalau belum terjadi. Ada lagi yang tanya, apa hukum makan apa namanya? Hukum makan lupa saya yang ditanyakan ini. Biawak atau apa ya? Biawak atau yang lainnya. Biawak itu hukumnya apa? Biawak Indonesia kalau kita maka hukumnya haram kan? Kalau dhab yang di Pak Gurun sana itu hukumnya halal. Ada seorang ustadz yang ditanya demikian, seorang kiai ditanya, di rumahmu masih ada ayam tidak? Masih Pak Yai. Oh, masih ada kambing? Masih Kiai. Masih ada sapi? Masih Kiai. Ya sudah, kamu makan kambing dulu, makan sapi, makan tempe, tahu, telur. Kalau sudah habis, nanti baru tanya ke sini apa hukum makan biawak. Ya, jadi makan yang lain dulu aja, nggak usah tanya yang neko-neko dulu. Ya. Jadi ingat, jadi pertanyaan itu yang betul-betul apa? Terjadi. Jangan memperbanyak sesuatu yang belum terjadi, apalagi khayalan kemudian ditanyakan. Kemudian yang ketiga, bertanya dengan memperhatikan waktu dan keadaan guru. Lihat waktunya. Sekarang zamannya menggunakan perangkat ya, handphone, perangkat gadget yang sekarang sudah banyak dipakai oleh masyarakat. Maka bertanya pun cari apa? Waktu yang tepat. Jam 1 malam telepon. Kalau nggak darurat ngapain jam 1 malam? Cuma mau tanya Ustaz, itu kalau at-tahiyat itu duduknya tawarruk atau iftirash? Jam 1 malam. Kira-kira yang ditanya seneng apa senep? Jam 2 siang, waktunya apa? Istirahat. Kerining telepon, tanya masalah ini. Bu, lihat waktu. Lihat apa? Keadaan gurunya. Ya, lihat yang ditanya. Kemudian yang keempat, jangan sampai bertanya hanya untuk wawasan tanpa mau diamalkan. Jadi kalau bertanya itu usahakan yang manfaat, bukan hanya sebagai apa?
pengetahuan saja, tapi betul-betul mau diamalkan. Kemudian yang terakhir di antara adab bertanya adalah jangan sampai bertanya hanya ingin cari simpati atau pujian. Jadi hanya mencari muka, ya. Ini hendaknya tidak demikian. Jadi bertanya itu betul-betul karena kebutuhan kita, ya. Kita tidak tahu, kita belum paham, ya, minta untuk dijelaskan, ya. Ya, bukan untuk kepentingan-kepentingan duniawi kita, seperti mendebat tadi, mencari simpati, ya, atau pengen yang bertanya lebih pintar dan sebagainya. Ini pertanyaannya keren ini, berarti lebih pintar ini. Jangan, ya. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita, adab yang ke-13, ya. Jika guru berbuat salah, murid hendaknya menasihati. Sekarang kalau guru berbuat salah, mungkin tidak guru berbuat salah? Sangat mungkin, namanya manusia. Kalau guru berbuat salah, maka murid bisa menasihati, berikan nasihat. Ini sebagaimana keumuman hadis, ya, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam secara umum. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Sehingga hendaknya ini menjadi semangat kita dalam memberikan nasihat, karena nasihat itu bagian dari agama, ya. Nasihat itu bagian dari agama kita. Hasan Al-Basri berkata, inna ahabba ibadillahi ilallah alladhina yuhibbunallah ila ibadihi wa yuhibbuna ibadallahi ilallah wa yas'auna fil ardi bin nasihah. Sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya dan mencintai hamba Allah karena Allah, dan wa yas'auna fil ardi bin nasiha. Kemudian di bumi ia pun memberi nasihat kepada orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Dilakukan oleh para sahabat. Ya, kisahnya siapa? Kalau tidak salah Jabir. Mungkin ada yang ingat kisahnya siapa? Kalau tidak salah Jabir bin Abdullah. Kalau nanti saya lupa mungkin antum bisa mengoreksi. Beliau diantara baiatnya kepada Nabi adalah an-nushu likulli muslim. Yaitu diantara isi baiatnya kepada Nabi adalah memberi nasihat kepada setiap muslim. Ya. Suatu hari ada orang yang menjual kambing, ya, kalau nggak kalah kambing atau kendaraan onta atau kuda, dengan harga yang amat sangat murah. Jadi dia jual dengan harga yang sangat murah, ya. Dan kalau tidak salah yang membeli itu pembantunya Jabir, ini kalau nggak salah, ya. Dibeli dengan harga murah, maka kemudian pembantunya lapor kepada Jabir, kemudian diberitahu ini tadi harganya sekian. Maka Jabir kaget, loh, ini harganya harusnya 2 kali lipatnya, kenapa kok harganya malah setengah? Ya. Kemudian dia perintahkan untuk memanggil orang tadi dan dikembalikan barangnya. Ya. Tidak dikembalikan tapi disampaikan ini harganya, ya, kalau katakanlah harga kita ya, misalnya ini harganya 10 juta, tapi harusnya harganya 20 juta misalnya.
Ini tidak 10 juta tapi 20 juta. Ya. Maka kemudian apa? Uangnya ditambah. Maukah kamu saya berikan tambahan uang 10 juta lagi misalnya? Kira-kira biasa senang orang. Kan harganya dia beli 10 juta. Harusnya kalau kita dapat murah bagaimana? Menang-menang baik ya, diam-diam baik, menang baik. 10 juta, alhamdulillah. Aja ngasih ngerti menang baik. Kan 10 juta. Ya, tapi enggak, dia panggil orangnya, dijelaskan. Ini harganya harusnya 20 juta. Saya beli hanya berapa? 20 juta. Maka dikasih uangnya lagi. Ya, dikasih uangnya lagi. Karena saya berbayat kepada Nabi SAW, apa bayatnya? An-nushu likulli muslim, memberi nasihat kepada setiap muslim. Walaupun saya harus bayar uang lebih, tapi ini janji setia saya kepada Nabi SAW. Ya. Kalau kita baca sirahnya para sahabat kan seakan-akan di negeri dongeng ya. Kalau Anda dapat motor, dapat barang dengan harga murah, kira-kira gimana? Wes murah aja masih dinyang ya kan? Iki dong 2 juta kok didol 1 juta. Pak 500 untuk ora, Pak? Isik tego ya kan? Harusnya harganya 2 juta, dia jual 1 juta, isik dinyang. Isik dipelirit lagi. 500, Pak. Ya, ora 500 orang. Ya. Coba. Harusnya 2 juta, dia jual 1 juta, masih dia Pak ditawar lagi. Ya. Ya, kalau mengamalkan Jabir tadi bagaimana? Pak, iki regane 2 juta, Pak, aja dijol 1 juta. Ya. Ya, nek kanggo aku ya 1 juta wae, Pak. Ya. Kemudian bagaimana cara menasihati guru kalau melakukan kesalahan? Nah, ini menasihati guru bagaimana ini? Yang pertama, nasihat didasari atas menginginkan kebaikan kepada guru. Jadi kalau kita memberikan nasihat itu karena dasar ingin menginginkan kebaikan kepada guru. Jadi ingin baik gurunya. Ya. Kemudian yang kedua, nasihat adalah tanda cinta pada guru agar tidak terjatuh kepada kesalahan. Jadi kalau guru kita melakukan kesalahan, kita tahu nasihati agar apa? Gurunya jangan sampai salah. Gurunya jangan sampai terjatuh ke dalam kesalahan. Jangan kita menjadi teman-temannya setan. Jadi kalau gurunya salah, malah tepuk tangan. Oh, alhamdulillah, syukuran. Nah, ini murid kurang ajar ini. Kita jangan jadi murid apa? Kurang ajar. Kalau kita punya guru salah, kita tahu, kita nasihati. Kemudian yang ketiga, nasihat pada guru baiknya dilakukan dengan sembunyi, bukan alaniah, bukan terang-terangan di majelis. Pak Ustadz, Anda keliru, Anda nggak cetok, ya. Anda salah ini, nggak pantas Anda jadi Ustadz. Wah, ini baru apa namanya? Membongkar aib atau menjadikan di hadapan orang banyak. Ini bukan nasihat ini nggak benar. Ini tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, nasihat bisa dilakukan di dalam majelis jika memang ada maslahat. Jadi kalau ada maslahat boleh di majelis. Misalnya guru salah nulis, misalnya Pak Ustadz mungkin itu tulisannya salah, atau nulis gini, Pak di buku seperti ini, nah, mungkin salah tulis saja, maka ada maslahatnya silakan. Ya. Kemudian yang terakhir, tetap santun dalam menasihati. Jadi kalau menasihati usahakan dengan bahasa yang santun, ya, dengan sopan santun, ya, tidak apa dengan perkataan yang keras, ya. Karena perkataan yang santun, sesuatu yang santun itu akan disenangi oleh setiap orang. Kita kalau dinasihati dengan keras, dengan santun, kita senang yang apa? Santun, ya. Jangan sama gurunya malah dengan perkataan
yang tidak santun. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini ya, yang ke-13 ini hendaknya kita perhatikan adab-adab bagaimana ketika harus menasihati guru kita. Jangan sampai seperti yang terjadi di media sosial, di masyarakat kita sekarang, ya, banyak murid yang durhaka kepada gurunya, menjelek-jelekan gurunya, melawan gurunya, ya, menjatuhkan gurunya, bahkan memenjarakan gurunya, ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, saya kira demikian. Ini selesai pembahasan materi kita, adab murid kepada guru, ya. Dan masih ada waktu, ya, tapi nanti untuk rekamannya biar tanya jawabnya di luar rekaman. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cuma satu? Baik, saya tutup dulu karena direkam, nanti biar dipotong pertanyaannya di luar rekaman. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan faedah dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang murid, ya, seorang pelajar santri yang betul-betul bisa beradab, memiliki adab yang mulia terhadap guru-guru kita, dan mudah-mudahan ilmu kita nanti menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.